Baik teman-teman, kita masuk di soal nomor 2. Pada soal nomor 2 menyatakan pertanyaannya adalah ciri-ciri kekurangan vitamin D, kecuali ada tanda kecuali di sini. Nah, karena di sini itu isi pertanyaannya adalah ciri-ciri kekurangan vitamin D, otomatis kita perlu cari tahu terlebih dahulu teks yang sesuai. Nah, kita dari pertanyaan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa teknik membaca itu ada 2 untuk mempercepat teman-teman dalam mengerjakan soal yang berkaitan dengan literasi bahasa Indonesia. Itu ada 2, yaitu skimming dan scanning. Kalau skimming, teks yang dipakai cenderung panjang. Kemudian kalau misalnya skimming itu kan kita bisa cari tahu secara keseluruhan lebih cepat. Sementara kalau yang scanning itu kita cari sesuai dengan kata kuncinya. Nah, kalau misalnya nomor 2 ini menyatakan bahwa ciri-ciri kekurangan vitamin D, berarti kita perlu cari tahu dulu kata kunci ciri-ciri kekurangan vitamin D. Oke, kita masuk ke bagian teksnya ya, teman-teman. Pada paragraf pertama, di sini menyatakan tentang dokter mengatakan bahwa vitamin D tidak hanya dibutuhkan pada anak dan ibu hamil, namun bisa dikonsumsi oleh semua umur. Sementara paragraf kedua menyatakan bahwa vitamin D3 itu memang harus dikonsumsi terus-menerus. Berarti masih bukan ciri-ciri kekurangan vitamin D. Kemudian paragraf ketiga menyatakan bahwa para lansia kekurangan vitamin D, sehingga konsumsi vitamin D juga sangat berguna untuk mengurangi gejala menopause. Kekurangan vitamin D dapat berpengaruh pada sistem reproduksi. Gejala GERD yang seringkali ditemui pada orang lanjut usia seperti batuk-batuk. Nah, itu tuh masih belum. Kemudian kita masih lanjut dulu ke paragraf selanjutnya. Di sini udah ada nih menjelaskan ciri-ciri seseorang memiliki kadar vitamin D yang kurang. Ada malas bergerak, kemudian gampang lelah, dan rambut rontok. Nah, berarti di sini udah ada nih, Kak. Oke, kita masuk ke pilihan jawabannya. Yang pertama ada A. Yang pilihan pertama A itu kestabilan hormon pada lansia. Benar nggak sih? Terus habis itu, oke, ini ada kemungkinan iya, karena kan tadi di paragraf yang berkaitan dengan ciri-ciri ini bisa didapati pada semua orang, tak terkecuali pada ibu hamil dan menopause, selain karena hormon yang berubah. Kalau minimnya pergerakan tubuh, kan tadi dijelasin tuh, malas bergerak, berarti kan iya nih, iya. Ini bisa, yang B bisa. Kemudian kalau yang B itu kan tadi masuk tuh, karena kan dia tubuhnya jadi gampang lelah, terus jadi malas gerak gitu. Terus kalau yang C, peningkatan rasa lelah secara signifikan. Itu masuk gak sih? Ini kan yang B tadi masuk, terus yang C masuk, peningkatan rasa lelah secara signifikan. Terus habis itu jadi menyatakan bahwa rambut rontok, berarti kan rambut juga mengalami kerontokan, berarti masuk. Karena di sini kan pilihannya kecuali, berarti kan yang bukan termasuk dalam ciri-ciri kekurangan vitamin D, itu kan berarti yang bukan. Nah, kalau penurunan kekebalan tubuh, di sini menyatakan bahwa seseorang yang mengalami kekurangan vitamin D itu kan merasa gampang lelah, berarti masuk. Ini yang E masuk, penurunan kekebalan tubuh, berarti yang benar adalah yang A. Tuh teman-teman, kan jadi kita harus baca dulu terlebih dahulu secara keseluruhan, atau enggak cari kata kunci yang sesuai setiap paragrafnya. Itu ya teman-teman. Oke.